Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik juga nggak nih ke kamunya. Itu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 4 pile yang bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke, ini dia file pertama, ini file kedua, ini file ketiga, dan ini file keempat. Mana tahu kamu misalnya ada rasa ketertarikan kepada lebih daripada satu orang ya, tertariknya kepada 2, 3, atau 4 orang, ya udah kamu pilih salah satu kartu untuk satu orang ya, satu file untuk satu orang gitu ya. Langsung aja ini sekalian gerombolan ditarik semua energinya mereka gitu ya. Oke, ingat satu orang hanya satu file saja supaya tidak bikin kamu bingung sendiri. Nanti kalau kamu pilih 2 file, file pertama bilangnya iya, file kedua bilangnya tidak, kan repot kamunya kan. Oke, mana tahu kamu masih bingung juga nih mau pilih yang mana filenya untuk mendapatkan jawaban, maka kamu pause aja dulu ya video ini dan kemudian kamu koneksi dulu ke intuisinya kamu. Kira-kira file yang mana sih yang bisa memberikan jawaban tepat ya untuk menjawab apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik juga sama kamunya. Baik ya. Nah, untuk menghemat durasi, mari akan langsung saja memulai dari file yang pertama, file sudut kiri tumpukan kartu tarotnya. Baik, apakah orang yang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik nggak sama kamunya? Oke, ada 3 of Wands reverse, berikut ada energi dari 2 of Swords, dan kemudian di sini ada energi dari Knight of Cup. Oh, naksir. Sebenarnya orang ini tuh naksir sama kamu. Gitu ya. Tetapi kayaknya dia ini lebih cenderung dia pendem aja, dia pendem gitu loh. Jadi dia melihat kamu bisa aja itu sudah di level kamu adalah seorang wanita, kamu adalah seorang pria gitu ya, yang dimana kamunya itu tuh berhasil menggetarkan perasaannya dia gitu ya. Tetapi kayaknya dia merasa bahwa perasaannya dia ini tuh nggak boleh kamu ketahui, jangan katanya dia. Nggak boleh, entah kenapalah ini nggak boleh ceritanya, apakah karena merasa malu ataukah merasa tidak pantas gitu ya. Yang jelasnya ada akalnya dia ini ya, logikanya dia ini tuh kayak melarang gitu loh. Kamu tidak boleh mengetahui bahwa saat ini dia punya perasaan lebih kepada kamu gitu. Jadi kayak boleh dia ini tuh akan berakting ya sama kamu ya. Dia acting seolah-olah dia kayak mau baik sajalah sama kamu, memperlakukan kamu sebagai sebatas kenalan, sebatas teman, sebatas sahabat gitu ya. Sebatas tetangga saja, rekan kerja saja. Dia lebih kayak cenderung mengajak dirinya dia, ya udah seperti itu aja lah yang harus dia citrakan dirinya dia di depan kamu gitu. Kalau soal untuk perasaan cinta ini tuh udahlah biar aja lah dia sendiri yang tahu gitu ya, biar aja dia sendiri yang mengerti aja lah gitu. Kamu sebagai orang yang membuat dia ini ya merasa tertarik, merasa suka, merasa seneng, ini tuh kamu benar-benar harus dikelabuhi biar kamunya itu tuh tidak paham, biar kamunya ini tuh tidak tahu gitu loh. Jadi ini tuh kalau Mari bilang, dia bukan hanya sebatas naksir, suka, seneng sama kamu. Tidak. Ini tuh udah pakai hati gitu loh. Lihat ini ya, dia lagi nutupin hatinya dia. Dia lagi pakai hati nih sama kamu. Itu loh. Dia memang punya lebih daripada rasa suka. Jadi boleh dikatakan memang ini tuh udahlah setidaknya bibit cinta lah ya. Bibit cinta di dalam dirinya dia ini tuh sudah tersemai ini ya, udah tersemai, dimana bibit cinta ini tuh namanya adalah nama kamu gitu loh Sagittarius, adalah nama kamu di sana ya. Memang kalau dengan energi seperti ini dia bisa aja tuh merasa udahlah aku harus puas,
dengan cara diem-diem, senang, suka, naksir, bahkan sudah mulai ke arah cinta ini tuh ke kamu, ya udah biar aja dia terima seperti ini saja, gitu loh, ya. Dia harus bisa puas dengan diam-diam menjadi secret admirer-nya kamu. Tapi kalau Mari bilang gini nih, nggak akan mungkin, ya, sehebat apapun dia berusaha untuk menutupi rasa ketertarikannya dia ini tuh sama kamu. Kalau kamu jeli, kamu pasti akan bisa menangkap itu, ya. Kamu jeli mengamati dia, ya. Kamu pasti bisa menangkap itu. Ada perasaan yang demikian. Karena kan itu loh istilahnya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, kan gitu ya. Misalnya kamu kayak ngelihat dari cara dia menatap kamu, gitu loh. Dari cara dia bergerak, ya, body language-nya dia, dari intonasi suaranya, ya. Sama orang dia bisa suaranya kenceng-kenceng gitu ya, kenceng suaranya, macam ada toa itu di kerongkongannya dia gitu ya. Tapi begitu dengan kamu, turun tone-nya, ya. Jadi datang lebih lembut gitu ya, lebih kecil suaranya dia, lebih soft gitu ya. Nah, di sana pasti akan ada itu berubahnya, gitu loh, ya. Cara dia menatap kamu sedikit lebih lama daripada caranya dia menatap orang lain, gitu loh, ya, di situ. Nah, jadi intinya itulah, bahwa ternyata orang yang sedang kamu taksir di saat ini, ya, naksir balik juga, gitu loh, naksir balik juga sama kamu, bahkan lebih daripada sebatas hanya naksir doang, gitu ya. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2. Terima kasih. Nomor pertama, sorry ya. Nomor pertama. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Sekarang Mari akan lanjutkan ini untuk membaca tumpukan file nomor 2 ya, tumpukan kartu nomor 2. Apakah seseorang saat ini sedang kamu taksir, naksir balik juga enggak nih ke kamu? Nah, seperti ini. Kalau Mari lihat soal naksir-naksir ini sih, naksir ini sama kamu ya, naksir. Dan ini kayaknya nggak mungkin ya, dia nggak menunjukkan bagaimana perasaannya dia ini tuh ke kamu ya, nggak mungkin. Pasti dia sudah tunjukin ini. Karena Mari lihat ini tuh orangnya bukan hanya naksir ya, tapi ini tuh sudah bener-bener cinta. Nah, tapi kok kayaknya orang ini semacam patah hati nih. Itu yang Mari tangkap. Dia lagi patah hati nih. Kayak dia merasa bahwa semacam aku aja yang naksir sendiri sama Sagittarius. Sagittariusnya tidak. Gitu loh. Ya. Semacam ada lagi rasa sedih gitu ya. Macam ada lagi kecewanya dia sama kamu gitu loh. Ya, kayak dia ini tuh merasa dia tertolak. Patah hati lah pokoknya ini orang. Patah hati. Jadi nampaknya untuk menjawab pertanyaan apakah dia juga naksir sama kamu atau enggak, Mari lihat itu tuh seharusnya enggak cocok ya dipertanyakan kepada orang ini gitu. Karena kalau menurut pengakuannya dia bolak-balik ini nunjukin sama kamu. Gitu loh. Melalui sikapnya dia, bahkan dia sudah menyampaikan dengan belak-belakan bahwa dia benaran naksir, benaran suka, tertarik dia, dan bahkan dia dengan terang-terangan bisa bilang bahwa dia cinta kamu gitu loh, bahwa dia udah cinta sama kamu itu ya. Nah, di sana jadi untuk di saat ini tuh justru Mari lihat dia sedang proses healing di sini. Tadi kan kata Mari dia macam merasa dia tertolak ya, kesempatannya dia untuk bersama dengan kamu, rasa-rasanya dia ini tuh tertutup gitu di saat ini ya. Asumsinya dia menyatakan bahwa perasaannya dia ini tuh ke kamu tidak akan mungkin bisa terbalas oleh kamu, tidak mungkin bisa dibalas oleh kamu gitu. Jadi kayak saking hanya memikirkan seperti itu, Mari lihat dia ini tuh sangat terluka ini. Jadi saking terlukanya lah dia, makanya dia seperti kayak merasa bahwa ya dia harus menempuh jalur healing.
gitu ya. Jadi kalau kalian ternyata memang belum pernah punya kedekatan apa-apa, waduh bahaya juga ini ya. Belum ngapa-ngapain dia udah cerot sendiri gitu ya. Cerotnya bukan cerot bahagia ya, tapi cerotnya itu tuh kayak semburan duka gitu loh. Heeh. Kayak semburan darah yang wah gitu ya. Waduh. Ini kok energinya agak dramatis ini, mari lihat ya. Agak dramatis dia. Macam ini orang nangis, ini orang kayak wah down banget lah, galau. Galau habis ini. Gara-gara perasaannya dia sama kamu, galau habis ini. Mari lihat. Ya, jadi untuk kondisi saat sekarang, ya gara-gara kamu, ini bisa kocar-kacir hidupnya dia. Sempet kocar-kacir hidupnya dia gara-gara kamu. Gitu loh. Ya, jadi bukan siapa-siapa tapi terlukanya macam merasa sedang diceraikan sama laki. Macam diceraikan sama bini gitu. Ya, kalau kalian ternyata belum sempet ya punya hubungan yang eksklusif ya. Tapi gitu, rasa-rasa udah kayak janda dia, rasa-rasa udah kayak duda, gitulah sakitnya dia. Percaya atau nggak percaya kamu, tapi itu yang mari tangkep ya untuk di saat ini. Itulah. Karena kan juga gini, sakitnya dia itu tuh berkali-kali dia mencoba ya untuk memungkinkan dirinya bercinta dengan kamu. Ini bercintanya beneran bercinta ya, berkasih sayang ya. Berkali-kali dia coba. Tapi yang dia tangkap bahwa berkali-kali juga dia tuh gagal. Berkali-kali dia sepertinya ya tidak berhasil lah gitu. Meluluhkan hatinya kamu. Gitu loh. Membuat kamu juga punya perasaan seintens sebagaimana perasaannya dia ke kamunya. Gitu loh. Atau jangan-jangan orang ini bisa aja salah paham ya. Jadi dia tidak menangkap dengan baik ya. Mana tahu beberapa di antara kalian sempat nunjukin juga bahwa kamu juga punya sesuatu dari dalam dirinya kamu ke dia, tapi dia gagal tangkap. Ataukah kamu beneran jitu nih? Kamu beneran jitu untuk menutup-nutupi perasaan tertariknya kamu ini juga kepada dia. Kamu aktor yang baik gitu loh. Kamu pemeran watak yang jitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini tuh lagi modiarnya seseorang ini tuh gara-gara kamu gitu loh. Dan bahkan kalau melihat ini ya, yang kartu kedua ini tuh jauh lebih dalam cintanya dia daripada orang pertama gitu loh ya. Nah jadi dalam artiannya bahwa siapapun orang kamu maksudkan ini sempet gak main-main ini perasaannya dia sama kamu gitu loh. Dia biarkan dirinya larut pada perasaan tertarik, suka, senang, naksir, sampai kemudian tumbuh itu cinta itu. Ini bukan hanya bibit-bibit cinta yang sempat hadir dalam dirinya dia, tapi udah cinta beneran ini sama kamu. Udah cinta beneran. Nah seperti itu ya. Dan kalau udah membiarkan dirinya dia cinta beneran sama kamu ya, nah ya akhirnya ya ini kecewa gitu loh. Kalau dia menangkap bahwa ternyata hanya dia sendiri nih yang membawakan cinta, yang memiliki cinta, sementara dirinya kamu sendiri saja tidak gitu loh. Nah di sana ya. Jadi itulah yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu nomor 2 ya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Oke, baik. Mari akan lanjutkan ya untuk membacakan bagi kamu yang sudah memilih file nomor 3. Apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir juga enggak nih sama kamu? Naksir juga ini, mari lihat. Naksir. Dan apakah ini kamu sebenarnya dengan dia sudah lama ini kenalannya? Karena mari lihat ini tuh naksirnya dia bukan baru-baru aja nih. Tapi bisa ini cukup lama. Gitu loh. Sudah lama ini. Untuk beberapa bahkan bisa udah setahunan gitu loh. Ya, udah setahunan ini kalau diakumulasikan.
Bagaimana kesadarannya dia bolak-balik menyatakan dirinya bahwa dia tertarik, suka, seneng sama kamu, gitu. Ya, bahkan ini cinta ini. Ini juga cinta. Waduh, ini tuh energi Sagittarius yang mari tarik, bukan main-main juga ya, energi kalian ya. Kok orang-orang sudah pada bawain cinta aja, bablas aja ngecintain. Baik kamu yang memilih pile pertama, pile kedua, dan juga pile ketiga ini. Gitu loh. Tapi kalau orang pile ketiga ini tuh dia lebih kayak cenderung dia mampu ya untuk mengontrol dirinya dia. Oke, dia membiarkan diri dia larut ya, melampaui bukan melampaui ya, lebih daripada batasan boleh suka, boleh seneng, boleh naksir sama kamu. Dia membiarkan dirinya dia memiliki perasaan cinta. Tapi kemudian apakah cinta ini dia izinkan untuk menyakiti dirinya? Tidak. Marilah tidak, gitu, ya. Dia kayak apa ya? Ya dia tidak menganggap bahwa cinta ke kamu ini tuh adalah sebuah kutukan. Malah cintanya kamu itu tuh bisa semacam jadi booster energi ya untuk dirinya dia. Seperti itu, mari lihat, ya. Gitu loh. Kalau yang orang-orang pile pertama dan pile kedua, dia bisa membiarkan dirinya dia itu tuh jatuh gitu ya. Nah kalau yang ini, perasaan cintanya dia ke kamu, malah ini tuh kok kayaknya justru mengangkat dia jadi naik ke atas gitu loh. Jadi setelah ketemu sama kamu, kok kayaknya jadi datang semangat gitu ya. Jadi datang ingin bergiat gitu. Jadi datang ingin kayak mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi datang ingin kayak jadi orang yang sukses, jadi orang berhasil gitu loh. Jadi perasaan cintanya dia ke kamu itu tuh bukan berubah menjadi senjata yang menyakiti diri dia sendiri, tapi justru jadi kayak support gitu ya, mensupport hidup dia pribadi. Itu mari tangkap. Dan orang-orang seperti ini, dia pun pasti akan mengekspresikan bagaimana perasaannya dia ini tuh sama kamu. Tapi cara mengekspresikannya dia ini, mari lihat agaknya lebih elegan ya. Lebih kayak dewasa. Nggak macam orang cem-ceman gitu loh. Ya. Enggak macam orang anak-anak ting-ting gitu. Tidak, mari lihat. Jadi misalnya begini ya, bagaimana cara dia mengekspresikan. Kayak dia melakukan sesuatu yang berkesan. Gitu loh. Semacam ini contoh aja nih, ini contoh-contoh aja nih ya. Kalau kebetulan dia ini tuh adalah atasannya kamu, dia bisa meringankan pekerjaannya kamu. Bahkan dia bisa kayak memasukkan namamu ke daftar promosi ya, untuk jadi orang yang menduduki posisi-posisi tertentu, misalnya begitu ya. Dia bisa dengan kemampuannya dia, dengan apa yang dia miliki, dia bisa mengistimewakan kamu gitu ya. Nah, itu aja contohnya di sana. Gitu loh. Jadi kayak ada ada manifestasinya itu tuh secara nyata. Ketika kamu ulang tahun misalnya ya, kalau kalian ini aja sebagai teman saja. Ketika kamu ulang tahun, dia traktir kamu ke resto yang ya agak-agaknya bukan emperan yang gitu-gitu itu ya, ke resto lah, nah, di situ ya. Atau dia kasih kamu gift ya, giftnya itu tuh sesuatu yang mewah kah, mahal kah ya. Tapi ini tentu menurut tolak ukurnya dia ya, jangan kamu pakai tolak ukurnya kamu. Mungkin saja kan kalau tolak ukurnya kamu uang 1 miliar itu mah gampang, uang kecil, 3 hari bisa ketemu sama 1 miliar misalnya ya. Tapi dia kan bisa tolak ukurnya dia katakan 100.000, itu tuh udah hal yang besar. Nah, tapi di sini tuh walaupun jauh beda ya antara tolak ukurnya kamu dengan tolak ukurnya dia, tapi harus dilihat ini dari sisi bagaimana besar hatinya dia ya, mau ngasih kamu walaupun hanya 100.000, tapi ini 100.000 itu tuh besar bagi dia. Ya udah, itu yang mau dia kasih sama kamu. Nah, kira-kira di sana ya, apa yang terbaik dari dirinya dia, yang dia mampu, yang dia memang bisa, itu yang dia berikan sama kamu sebagai ekspresi dari bahwa dia punya perasaan lebih kepada kamu.
gitu loh di sana ya. Kalau kamu minta tolong, dia nggak akan mau nolak ya, asalkan dia mampu aja ya, asalkan dia bisa ya. Nah di sana ngasih kamu servis-servis tertentu gitu ya, itu loh. Nah kalau kamu single dan kamu ketahui dia juga single, mari lihat sih cocok juga ini kalau kamu garap, karena ini orang kualitasnya bagus, ini orangnya bagus. Apalagi bagi kamu yang sudah membutuhkan partner hidup ya, untuk benar-benar nih jalani hidup dengan tujuan jadi pribadi yang lebih baik, jadi lebih sukses gitu ya, bisa punya peningkatan gitu ya dalam hidup. Ini energi orang ini tuh baik banget ini, mari lihat. Jadi tuh kayak ada istilah-istilahnya ya, kalau di suku Mari ya, suku Tionghoa, ada tuh namanya kayak biasa kita sebut istri bawa hoki. Nah ini orangnya gitu loh. Kalau dia seorang wanita gitu ya. Kalau dia seorang pria, ya dia ini tuh kayak udah mateng banget ya orangnya gitu loh. Dia pun sudah punya niatan untuk sejahtera hidupnya dia, stabil hidupnya dia, bertumbuh hidupnya dia, berkembang hidupnya dia. Dan dia bisa ini nge-backup energinya kamu gitu loh. Mungkin kalau hidupnya kamu sekarang sedang agak-agak berantakan, entah dalam sektor apapun itu, mari lihat ini orang bisa ini nanti mengcounterbalancing energi berantakannya kamu itu tuh jadi rapi kembali. Pokoknya ini bagus lah ya, bagus banget ini. Mari lihat frekuensinya, dia frekuensi tinggi nih, auranya dia pun bagus gitu loh ya, secara lahir dan batin bagus. Jadi ini pun kok dilihat dari look fisiknya dia, ya pasti cantik ini ya, elegan gitu loh. Tanda petik lagi-lagi, mewah ini energinya dia. Ya, jadi nggak apa-apa nih, kamu misalnya lagi single, dia pun single, garap aja lah, nggak usah malu-malu ya. Jadi jangan hanya kayak kamu diem-diem naksir, diem-diem seneng, diem-diem suka sama dia. Jangan gitu ya. Bikin meriah gitu loh. Bikin meriah, wujud nyatakan gitu loh. Ada kesempatan kamu bisa bersama dengan si dia. Kamu nggak akan payah-payah itu kalau mau menggarap relationship dengan dia. Lah orang dia juga sudah punya modal kok ya untuk mau terbuka sama kamu ya, modal rasa suka, modal rasa senang, modal rasa cintanya ini tadi. Nah seperti itu ya. Jadi tidak akan berat kalau kamu mengusahakan hubungan yang eksklusif bersama dengan dia. Masalahnya apakah kamu pede atau enggak nih, apakah kamu berani atau enggak. Tapi harusnya mah energi Sagittarius nggak ada nggak pedenya ya, nggak ada nggak beraninya ya. Sagittarius gitu ya, energinya nggak kaleng-kaleng gitu kan. Oke lah, baik, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 3. Baik, terima kasih sudah ikut memilih, dan Mari akan lanjutkan untuk membaca file nomor 4 ya, file terakhir. Apakah seseorang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga enggak nih ke kamu? Nah, kalau Mari bilang sih di sini tuh ada ini naksirnya dia sama kamu, ada. Gitu. Bahkan perasaannya dia ini tuh ke kamu bisa ini bikin dia kacau-kacau sendiri nih. Gitu, ya. Dan tidak mungkin juga orang ini tuh tidak tunjukin sama kamu. Itu loh. Tapi dia bisa agak-agaknya jiper sama kamu ini. Itu loh, ya. Jiper dia. Jadi maksudnya gini, kayaknya dia bisa berasumsi bahwa kamunya ini tuh pasti banyak yang naksir ya, pasti banyak yang seneng katanya dia. Sementara dia melihat diri dia sendiri, nggak akan mungkin sosok orang seperti dia bisa membuat kamu jadi naksir, seneng, dan suka. Gitu loh. Karena bisa-bisa memang orang ini tuh cukup tahu gitu ya. Kayaknya si Anu seneng juga sama kamu. Kayaknya si itu lagi coba deketin kamu. Kayaknya yang si itu, gitu-gitu dia. Semacam dia bisa memastikan dengan jelas ya, ini pasti ada ini yang lagi deketin kamu gitu loh. Dan kayaknya kamu pasti akan memilih mereka, salah satu dari antara mereka. Yang jelasnya menurut dia kamu gak akan milih dia gitu loh, karena ada insecure-nya seseorang ini itu ya. Walaupun boleh sebenarnya ya, dia cantik juga ya, dia ganteng ya, dia apa, seperti judul thumbnailnya video ini ya, kamu naksir dia naksir kamu nggak, berarti kan kamu di sini juga punya rasa kan ke dia ya.
Namun perasaannya kamu itu tuh ke dia, boleh-boleh dia nggak bisa tangkep itu, nggak bisa tangkep dia. Atau dia bisa kayak nganggep, alah kamu hanya perasaan-perasaan seneng-seneng doang, cuman suka-suka kayak gitu aja, ntar juga kamu melempem lagi gitu loh ya. Karena boleh-boleh ada jomplangnya kamunya ini tuh dengan dia terlalu mengangkat tinggi kamu ya. Kamu yo cantik seperti ini ya, ganteng, gagah seperti ini gitu. Kamu orang sukses, ya kamu orang populer gitu loh. Karismanya kamu tuh kenceng ya. Sementara dia hanyalah seonggok remah rengginang gitu ya. Di sana. Jadi galau-galau sendiri gitu loh. Jadi dia bisa melihat kamu, kamu hanya perlakukan aku tuh sebagai hanya sebatas rekan kerjanya kamu aja gitu dia. Hanya sebatas kenalan aja gitu. Di sana. Jadi sama sekali orang ini tuh ndak paham ya, bahwa mungkin kalau misalnya nih kamu punya niatan, jika ada kesempatan mau serius sama dia gitu ya, bisa-bisa ya dia ndak bisa menangkap itu ada niatan dari kamu gitu loh. Nah di sana ya. Jadi seseorang ini tuh lah, gue sendiri yang seneng, gue sendiri yang naksir, gue sendiri yang suka. Sementara itu Sagitariusnya kagak gitu dianya, kagak, nggak mungkin. Itu dia ya. Jadi kayak ada ya rasa-rasa tidak percaya lah gitu loh. Rasa tidak percaya. Terlalu indah kamu kalau untuk dimiliki gitu ya. Hanya sebatas untuk dikagumi aja, wah udah wow banget kamunya gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin jika bisa bersama dengan kamu dalam hubungan yang eksklusif. Nggak bisa, menurut dia nggak bisa. Itulah ya. Jadi terlalu kecil dia menilai diri dia sendiri, dan terlalu besar dia menilai tentang kamu. Itulah di sana ya. Jadi ya udah, dengan kamu sebisa mungkin dia kayak ini perasaan harus disimpan, harus dikubur gitu ya. Perasaan senengnya dia, sukanya dia, naksirnya dia sama kamu ini tuh nggak boleh dibiarkan untuk berkembang lebih besar lagi gitu loh. Nggak boleh dia sempat ke jatuh cinta sama kamu lah. Orang seneng naksir suka aja pun udah bisa bikin dia galau nggak karu-karuan gitu ya, nggak tenang hidupnya dia. Percaya atau nggak percayalah kamu, setidaknya ya sempet untuk beberapa saat dia galau gitu ya. Tapi kemudian dia pakai akal logiknya dia, ngapain sih kayak gini, pakai acara galau-galau segala gitu. Nanti dia ngetawain diri dia sendiri tuh. Dia menertawakan diri dia sendiri. Jadi semacam ini buang-buang waktu pula gitu ya. Apa ini baper gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Harus kembali netral ya. Melihat kamu ya hanya sebatas kenalan, sebatas teman, sebatas apalah gitu ya. Yang penting bukan seseorang yang menyentuh jiwanya dia. Seperti itu ya. Nggak boleh kamu dibiarkan menjadi sosok seseorang yang bisa memikirkan dia terus, membuat dia memikirkan kamu sampai dianya galau-galau nggak karu-karuan. Oh gitu ya. Harus menganggap kamu secukupnya saja gitu ya. Nggak boleh lagi membawakan perasaan-perasaan lebih daripada sebatas hanya merasa nyaman ya dengan kamu. Nah, nggak boleh lebih daripada itu. Nggak boleh kembali lagi dia mengetahui bahwa dirinya dia suka, seneng, naksir sama kamu. Nggak boleh gitu ya. Jadi bagaimana caranya dia melihat orang lain, ya begitu pula lah dia harus melihat bagaimana kamu. Ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh orang yang kamu maksudkan ini gitu ya. Oke lah, mungkin nggak usah panjang-panjang lagi ya. Mari bacakan untuk bagi kamu yang memilih file nomor 4 gitu ya. Karena di sini tuh kalaupun kamu katakan ya, misalnya kamunya itu tuh mau coba deketin dia gitu ya. Setelah kamu tahu bahwa dia juga senang suka naksir sama kamu, dan
ada niatannya kamu mau coba-coba deketin dia, ini tuh juga agak-agak repot ini, karena ini urusannya sama insekuritas diri gitu ya. Jadi kalau orang-orang insecure kayak gini ini semacam takut-takut itu terlibat dalam hubungan ya dengan kamu. Nanti jadi PR-nya kamu banyak, kecuali lah kalau memang kamu udah naksir berat ya sama dia ya. Karena ada PR di sini, kamu harus bikin dia merasa tenang gitu loh. Kamu harus bikin dia bisa percaya bahwa kamu memang sungguh-sungguh mau serius, ada niatan serius ya dalam hubungan yang eksklusif dengan dia. Sebab yang kayak gini nih mau ini tiba-tiba lari, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba diem gitu ya, tiba-tibanya berjarak. Karena ini dorongan emosional cukup kuat dari seseorang ini gitu, terutama yang menyangkut tentang kamu ya. Kalau tentang yang lain-lain, oh dia bisa tegas gitu ya, dia bisa stabil, dia bisa akal nalar logiknya itu tuh tetap bermain gitu. Tapi kalau menyangkut tentang cinta-cintaan, dalam hal ini tuh bersama dengan kamu, nah ini bisa gamang dia, bisa goyang dia gitu loh. Jadi siapa dia yang kamu kenal, boleh-boleh nanti bukan seperti itu ternyata sosok seseorang ini. Oh ternyata dia manjaan ya, ternyata dia rapuh ya gitu, ternyata dia begini ya, ternyata dia gitu ya. Nanti baru terungkap tuh hal-hal negatif tentang dia gitu loh. Dan itu kalau memang kamu mau dengan orang ini akan menjadi tantangan tersendiri pula itu bagi kamu. Itu loh ya. Oke, baik. Jadi semua 4 kartunya sudah Mari bacain filenya ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.